Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN, salah satu data yang wajib kita mutakhirkan itu adalah riwayat keluarga. Pada bagian riwayat keluarga, di sini ketika kita klik, di sini kita akan diminta untuk memutakhirkan ada 3 data, teman-teman. Yang pertama ada data orang tua, kemudian yang kedua ada pasangan, kemudian berikutnya ada anak kita. Nah, di sini kita gunakan juga untuk membantu menjawab pertanyaan di kolom komentar dari video sebelumnya terkait tentang data orang tua. Kalau misalkan orang tua kita itu sudah lama meninggal, kira-kira data yang diisikan itu seperti apa? Bagaimana cara mengisinya? Mengapa? Di sini kalau misalkan kita tidak, menambahkan, semua data dengan benar, ini kita tidak bisa klik lanjutkan ya, dikarenakan, semua data ini harus kita isi. Pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang bagaimanakah cara untuk menambah atau mengupdate data riwayat orang tua yang sudah lama meninggal. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti biasanya, pertama-tama ketika kita mau memutakhirkan data mandiri ASN, ini adalah kita masuk ke mysapk.bkn.go.id ya. Kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan NIP dan juga password-nya. Kemudian berikutnya kita klik login. Selanjutnya di sini kita untuk memutakhirkan kita lengkapi data mandiri. Nah, berikutnya teman-teman untuk mengupdate riwayat keluarga ini kita klik di sini ya. Nah, kita klik di sini. Kemudian untuk mengupdate riwayat orang tua, nah di sini kalau misalkan data kita belum ada, maka kita bisa tambah baru. Ketika kita ingin mengupdate data baik itu orang tua, pasangan, ataupun anak, itu pastinya kita melihat data yang ada pada kartu keluarga kita. Untuk pasangan dan anak, tentunya di sini ada di kakak kita. Namun untuk data orang tua, kalau misalkan sudah lama meninggal, tentu saja dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data keluarga itu sudah tidak ada. Dan kalau misalkan ada pada kakak kita, pastinya itu hanya ada nama saja yang tertera di sana, teman-teman. Padahal di sini ada banyak data yang kita perlukan, termasuk tanggal lahirnya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Seperti contohnya yang ada di sini, teman-teman. Ini adalah data yang ada pada kartu keluarga seorang kawan saya, yang mana di sini ini adalah nama kawan saya ya. Beliau ini sebagai istri. Oke. Nah, ini beliau ini adalah kawan saya. Kalau misalkan kita lihat di sini adalah nama ayahnya yang ada di sini. Kemudian untuk nama ibunya adalah yang ada di sini. Di sini kita tidak mengetahui secara pasti terkait tentang atas nama ayah dan ibu ini dikarenakan sudah lama meninggal, dokumen KTP juga nggak ada, kakak juga sudah tidak ada. Maka di sini bagaimanakah cara untuk mengisi di MySAPK? Nah, di sini sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam buku panduan MySAPK BKN yang dapat kita unduh di pdm.asn.bkn.go.id, di sana tidak menjelaskan secara mendetail terkait dengan kasus ini ya. Di sana hanya menjelaskan urutan-urutan dan juga berkas apa saja yang harus diupload. Nah, di sini saya memiliki sebuah rekomendasi teman-teman. Ini adalah berdasarkan dari konsultasi dari pihak yang menangani dalam bidang kepegawaian terkait tentang permasalahan orang tua yang sudah meninggal. Ini kira-kira bagaimanakah cara mengisinya. Nah, di sini nanti silahkan dipakai alternatif ini ya. Oke, di sini kita masuk dulu, kita klik tambah baru teman-teman. Nah, di sini untuk terkait dengan data orang tua, di sini kita harus mengisi 2 bagian ya. Yang pertama ini adalah nama ayah.
Kemudian yang kedua data ibu teman-teman. Nah, jadi sebelum mengisi pada MySAPK untuk data riwayat orang tua, kalau misalkan sudah lama meninggal, maka di sini yang pertama-tama teman-teman, di sini saya sarankan untuk teman-teman itu bertanya dulu, yaitu klarifikasi yang pertanya itu adalah kepada Dinas Dukcapil ya atau Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil. Siapa tahu di sana, itu masih ada data atau mungkin salinan soft copy dari kakak orang tua kita yang sudah lama meninggal. Atau mungkin sobat semuanya bisa bertanya kepada Pak RT atau Pak Lurah, manakala di sana masih ada data-data orang tua kita. Nanti kita bisa mengisikan, sesuai realnya ya yang ada di sini. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau misalkan hal tersebut tidak memungkinkan atau mungkin data tidak diketemukan, sobat-sobatnya bisa bertanya kepada pihak famili atau pihak keluarga terdekat. Siapa tahu mereka masih menyimpan atau mengetahui tanggal pasti terkait data-data orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian untuk yang bagian ketiga teman-teman, ini adalah sebuah jurus pamungkas yang mana jikalau dari alternatif yang pertama dan kedua itu tidak menemukan titik temu ya, ini dapat menerapkan cara ini. Yaitu di sini kita anggap bahwa orang tua kita kan sudah lama meninggal ya, datanya sudah tidak ketemukan, maka di sini kita bisa mengisi, yang penting kita bisa mengirim teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari ayah ya, teman-teman. Nah, kita mulai dari data ayah kita. Nah, di sini kita masukkan yaitu statusnya. Kalau misalkan ayah kita ini sudah meninggal, tentu saja di sini bukan PNS ya. Meskipun dulu pensiunan misalkan ya, di sini kita bukan PNS. Dikarenakan kalau PNS itu adalah PNS yang aktif, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita masukkan nama. Tentunya untuk masalah nama meskipun sudah lama meninggal tidak ada data kakaknya, ini di kakak kita ini pasti ada teman-teman. Seperti yang ada di sini pasti di kakak kita ini akan ada nama ayah kita ya. Nah, di sini kita masukkan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tanggal lahirnya, kalau misalkan tidak diketahui sama sekali, maka kita di sini, isikan kita perkirakan saja ya, kita perkirakan saja teman-teman. Karena kalau misalkan di sini, kita lanjutkan nggak diisi, maka bagian ini adalah merupakan bagian wajib ya yang harus kita isi. Nah, di sini kita bisa isikan misalkan nah ini kita perkirakan ya. Ya misalkan saja seperti ini ya. Nah, ini kita buat perkiraan teman-teman, dikarenakan dari pembuat aplikasi MySAPK sendiri mungkin juga belum memperkirakan terkait dengan hal ini. Nah, kemudian untuk jenis dokumen ini kita bisa pilih yaitu KTP atau KIA. Kemudian untuk nomor dokumen ini kita bisa kasih 0 ya. Alamat ini kita bisa kasih 0. Nomor HP juga kita bisa kasih 0. Nomor telepon pun juga demikian. Kemudian untuk email kita coba buat 0. Supaya di sini untuk data kita ini bisa tersimpan ya. Kemudian untuk jenis kelamin tentu saja di sini kita laki-laki ya. Coba di sini email format tidak sesuai, ini kita coba dulu ya. Nanti kalau nggak bisa kita awur teman-teman. Nah, bukan di awur ya, tapi kita perkirakan lah ya. Kemudian untuk agama ini kita pilih ya. Untuk status hidup ini adalah kita sudah meninggal, tanggal meninggal di sini kita bisa perkirakan ya. Nah, ini baiknya kita tanya-tanya dulu kepada pihak famili kita. Apakah meninggalnya itu sudah lama ataukah baru saja teman-teman. Karena kalau misalkan tidak kita isi, maka di sini tidak akan bisa disimpan ya. Oke. Berikutnya untuk status pernikahan di sini adalah cerai mati. Nah, di sini untuk alamat email tidak sesuai, coba kita klik lanjut dulu. Nah, nggak bisa, di sini kita bisa coba. Oke, ini adalah yang penting untuk data ini bisa diisi teman-teman. Untuk nama ini adalah pasti benar ya. Kemudian kita klik lanjutkan.
Berikutnya di sini kita akan, diminta untuk upload file dokumen KK ya. Kemudian, upload file dokumen akta kelahiran anak. Di sini bersifat opsional teman-teman. Artinya opsional ini adalah bisa diisi, bisa juga tidak ya, untuk data orang tua ini. Nah, di sini karena data ini nggak ditemukan, sudah lama meninggal, maka di sini kita tidak diwajibkan. Nah, kemudian kita bisa klik lanjutkan. Oke, seperti ini teman-teman, sudah masuk ya. Kemudian berikutnya ini saya menyatakan sudah di-input, kemudian kita klik kirim. Nah, tambah orang tua sudah oke. Kita lihat di history, sudah masuk ya orang tua. Ini tadi baru ayah teman-teman. Coba kita masukkan untuk yang bagian ibu. Nah, di sini di riwayat keluarga masih merah. Sekarang kita masukkan untuk orang tua tadi ayah sudah, sekarang ibu. Tambah baru. Kemudian di sini karena juga sudah lama meninggal, kita bisa langsung bukan PNS ya. Kemudian nama ini tentunya di KK juga masih ada. Oke, di sini kita masukkan nama. Kemudian untuk tanggal lahirnya, ini adalah seperti halnya pada bagian yang tadi. Ini kita bisa perkirakan ya. Kemudian untuk jenis dokumen, kemudian nomor dokumen kita kosongi. Kemudian nomor HP juga demikian. Untuk nomor telepon, oke. Kemudian untuk jenis kelamin ini adalah perempuan. Kemudian agama, ini sesuaikan dengan agama perkiraan. Kemudian meninggal, kemudian untuk status, tanggal meninggalnya ini teman-teman bisa bertanya ya pada, saudara. Kalau misalkan sudah nggak diketahui juga, ini teman-teman bisa, buat semacam perkiraan. Supaya untuk data ini kita bisa isi ya, bisa lanjutkan. Berikutnya di sini untuk status pernikahan, ini adalah juga cerai mati, kemudian kita klik lanjutkan. Maka kita akan dimasukkan pada bagian yang serupa, yaitu upload file dokumen KK opsional atau akta kelahiran anak opsional. Kalau misalkan sama dengan yang tadi nggak ada, kita tinggal klik lanjutkan. Kita pastikan untuk data-datanya sudah benar, kemudian kita klik saya menyatakan bahwa data sudah benar. Kita input teman-teman, kita kirim. Oke, di sini lihat history, di sini sudah masuk ya. Mengusulkan data riwayat data keluarga, ini adalah tadi ayah, yang ini adalah ibu yang sudah meninggal, sudah masuk. Nah, untuk melihat keberhasilan, apakah sudah berhasil, ini adalah kita lihat pada bagian history. Nah, nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator. Dengan demikian, maka kita sudah berhasil melengkapi data keluarga bagian orang tua. Setelah nanti kita klik pada bagian orang tua, sudah lengkap, pasangan sudah lengkap, kemudian untuk anak juga sudah kita lengkapi, kita tinggal klik di sini, data riwayat keluarga anak sudah sesuai. Untuk pasangan, data riwayat keluarga pasangan sudah sesuai. Bagian orang tua, data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai, maka secara otomatis nanti di sini statusnya akan berubah menjadi hijau selesai, tidak merah lagi. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.